Halo semuanya, selamat datang di update market hari ini, 1 Februari 2026. Kondisi market saat ini sedang berada dalam fase yang cukup menantang dengan volatilitas yang mulai meningkat kembali. Kita melihat adanya tarik-menarik antara sentimen makro global dan pergerakan teknikal di beberapa aset utama. Mari kita bedah bersama bagaimana narasi besar minggu ini akan mempengaruhi portofolio kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, perlu diingat bahwa seluruh konten dalam video ini bersifat edukasi dan berbagi informasi semata. Ini bukan merupakan saran keuangan atau ajakan untuk melakukan transaksi tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda, jadi pastikan untuk selalu melakukan riset mandiri secara mendalam. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kalender ekonomi. Minggu ini akan menjadi periode yang sangat sibuk bagi pasar finansial global. Hari ini ada agenda anggaran Persatuan India yang bisa mempengaruhi likuiditas regional. Namun, perhatian utama pelaku pasar tertuju pada keputusan suku bunga dari beberapa bank sentral besar seperti Australia, Inggris, dan kawasan Eropa di pertengahan minggu nanti. Dari Amerika Serikat, data tenaga kerja non-farm payrolls di hari Jumat besok akan menjadi penentu arah kebijakan moneter ke depan. Kondisi market lagi sensitif terhadap data-data ini, jadi pergerakan bisa sedikit liar. Berita makro pertama datang dari Amerika Serikat, di mana Federal Reserve memberikan sinyal adanya kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan. Tekanan masih terasa karena inflasi yang dianggap masih cukup persisten dan pasar tenaga kerja yang masih terlalu kuat. Bagi pasar kripto, sinyal ini cenderung memberikan tekanan jangka pendek karena meningkatnya biaya pinjaman dan potensi pergeseran aset dari risiko tinggi ke aset yang lebih aman. Beralih ke benua biru, inflasi di Eurozone dilaporkan mulai sedikit melandai menjadi 4,2%, turun dari sebelumnya 4,5%. Meski melambat, angka ini masih berada di atas target Bank Sentral Eropa. Situasi ini menciptakan ketidakpastian mengenai kebijakan moneter di Eropa, yang terkadang membuat investor mulai melirik aset digital sebagai alternatif lindung nilai terhadap devaluasi mata uang lokal. Kabar positif muncul dari Asia, di mana pemerintah Cina mengumumkan paket stimulus baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Langkah ini mencakup dukungan finansial ke sektor kunci dan penurunan rasio cadangan bank. Stimulus besar dari ekonomi kedua terbesar di dunia ini biasanya meningkatkan selera risiko secara global, yang bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan Bitcoin dan Ethereum jika likuiditas tersebut mulai mengalir ke pasar aset berisiko. Sekarang kita lihat suasana hati market melalui Fear and Greed Index. Saat ini, skor berada di angka 18, yang berarti pasar sedang dalam kondisi ketakutan ekstrim atau extreme fear. Jika kita bandingkan dengan kemarin yang berada di angka 26, terlihat sekali ada penurunan kepercayaan diri yang drastis di kalangan investor seiring dengan harga Bitcoin yang sempat menyentuh area $78.000. Secara historis, fase ketakutan ekstrim seringkali menjadi area di mana volatilitas mencapai puncaknya. Melihat indikator Pi Cycle Top, saat ini kita masih berada jauh dari sinyal lampu kuning. Garis moving average 110 hari berada di kisaran $95.345. Sementara target puncaknya berada di angka $201.906. Artinya, secara siklus panjang, ruang pertumbuhan masih sangat terbuka lebar. Dan kita belum melihat adanya tanda-tanda overextended yang berbahaya dalam siklus kali ini. Untuk indikator Puel Multiple, saat ini berada di angka 0,75. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan para penambang Bitcoin masih berada dalam level yang relatif wajar dan belum masuk ke zona merah atau fase distribusi besar-besaran. Biasanya, zona puncaknya baru akan tercapai jika angka ini menembus 2,2. Jadi, pergerakan saat ini lebih terasa seperti konsolidasi di tengah siklus daripada akhir dari sebuah tren naik. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau, belum ada satupun yang memberikan sinyal jual atau tercapainya puncak siklus. Beberapa yang menarik perhatian adalah Bitcoin ARHR 999 yang berada di 0,43, menunjukkan area yang sangat menarik untuk akumulasi jangka panjang. Selain itu, MVHRV Z-Score juga masih sangat rendah di angka 0,78, jauh dari level 5 yang biasanya menandai puncak pasar. Secara keseluruhan, data menunjukkan mayoritas indikator masih berada dalam zona tahan atau akumulasi. Itu dia update market kita untuk hari ini.
Sekali lagi kami tegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan adalah untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Tetap bijak dalam mengelola risiko dan selalu gunakan uang dingin dalam setiap transaksi. Sampai jumpa di update berikutnya.